Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar teks fantasi. Mohon untuk disiapkan buku tulisnya ya. Teks fantasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian suatu peristiwa. Ini adalah ciri umum yang pertama teks fantasi atau cerita fantasi. Jadi cerita fantasi itu cerita yang berisi cerita fiksi, kemudian ada rangkaian cerita, kemudian biasanya untuk teks narasi ini atau cerita fantasi ini terjadi kejadian atau keanehan serta kemisteriusan. Kemudian ciri umum yang kedua ada ide cerita. Ide cerita ini dibuat oleh penulis yang berupa hayalan atau kejadian tidak nyata, tapi bisa juga ada kehidupan nyatanya. Kemudian yang ketiga itu ada menggunakan berbagai latar. Selanjutnya ada tokoh unik yang memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik, tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada bersifat fiksi atau bersifat bukan kejadian nyata. Kemudian yang terakhir ada bahasa, penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol. Kemudian kita akan belajar tentang unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Yang pertama ada tema, yaitu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Misalkan temanya itu pendidikan, keluarga, seperti itu. Yang kedua ada alur, yaitu jalan atau alur cerita. Jadi alur cerita ini ada 3. Yang pertama itu ada alur maju, yaitu tentang masa depan atau besok. Kemudian ada alur mundur, berarti bercerita tentang masa lalu. Kemudian ada alur campuran. Untuk alur campuran yaitu berarti menggunakan alur maju dan alur mundur. Yang ketiga tokoh dan penokohan. Jadi tokoh itu misalkan tokohnya Nono atau Nagata, itu namanya tokoh. Nah, sifatnya Nono itu seperti apa? Misalkan di dalam cerita itu si Nono itu baik atau tidak. Misalkan dia baik, jujur. Bisa juga menggunakan antagonis. Kalau antagonis itu berarti yang jahat. Kemudian untuk protagonis berarti yang baik. Seperti itu. Jadi tokoh itu nama-namanya, kemudian penokohan itu sifatnya. Yang keempat itu ada latar. Latar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama latar tempat, waktu, dan suasana. Untuk latar tempat itu contoh di rumah, di sekolah, di hutan, seperti itu. Untuk waktu itu bisa pagi hari, sore hari, pukul 3 sore, pukul 7 pagi, pukul 9 malam, itu waktu. Kemudian ada latar suasana. Latar suasana itu yang ada dalam cerita. Misalnya cerita itu menyenangkan, terus bisa juga menegangkan, atau ceritanya itu kesedihan kayak gitu. Itu namanya latar suasana. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang itu ada yang namanya sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga itu biasanya menggunakan nama. Nono dalam cerita itu menggunakan nama seperti Nono, Nagata, kemudian dia, seperti itu namanya sudut pandang orang ketiga. Sedangkan sudut pandang orang pertama itu menggunakan kata aku, saya. Dan untuk amanat yaitu amanat itu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam sebuah cerita. Berarti misalkan amanatnya itu jangan berbuat curang kepada orang lain, itu namanya amanat atau pesan yang disampaikan. Kemudian ini adalah jenis-jenis cerita fantasi. Kemudian ada struktur teks fantasi. Yang pertama ada orientasi, yaitu pengenalan tokoh, latar, watak, tokoh, dan konflik. Yang kedua ada komplikasi. Jadi
Komplikasi itu cerita yang sudah mulai ada permasalahan yang memuncak. Kemudian yang terakhir itu resolusi. Kalau ada permasalahan atau konflik berarti ada solusinya. Nah, itu namanya resolusi, yaitu penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jika masih ada yang belum paham, bisa dibaca di buku yang sudah diberikan kemarin, di buku paket atau modul. Pesan saya, jaga kesehatan, kemudian makan makanan yang bergizi. Semoga kita bisa cepat bertatap muka.